Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Abdul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah khadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun dan semua pengunjung channel YouTube kami ini dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Diikatnya amal taat dengan ketentuan waktu. Jadi kita ini disuruh Allah Ta'ala berbuat taat kepadanya, beramal taat kepadanya, namun amal itu diikatnya dengan ketentuan waktu. Artinya seluruh amalan-amalan taat kita itu diberi Tuhan waktunya dan ketetapan waktunya, supaya tiada menegah engkau daripadanya. Nah, supaya engkau tu jadi kada meninggalkan daripada amal taat tadi karena waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh adanya menunda waktu. Nah, karena ada pulang kita ini menunda-nunda waktu daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Artinya amal taat tadi sudah ditentukan oleh taala waktunya, namun ada kalanya kita tuh menunda-nunda daripada waktunya. Dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya atas kamu. Nah, jadi diluaskan oleh Allah taala waktunya atas kita dalam mengerjakan amal taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita ini terus-menerus berbuat taat, artinya mengakalkan amal taat tadi kada sewaktu-waktu aja berbuat taat, tapi taat tadi istilahnya istiqamah, tetap berkekalan, kada berubah-ubah lagi, kada meninggalkan lagi daripada amal taat tadi dengan memilih waktunya. Nah, jadi waktu yang ditetapkan tadi kawa dipilih pulang supaya kita memilih waktu nang mana nang pas bagi kita untuk melakukan amal taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah menetapkan ketentuan waktunya. Jadi amal taat tadi telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala waktu-waktunya bagi kita di dalam mengerjakannya. Nah, jadi seperti sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ibadah haji, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya sudah, dan kita kada bisa mengubah-ubah waktunya. Nah, ini maksudnya amun kada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, itu kena akan sakahandak kita melakukannya. Nah, itu mengakibatkan kita kada mengerjakannya, kena menunda-nunda, melambat-lambatakan atau sakahandak kita saja karena kada ada aturan dan ketentuan. Oleh sebab itu amal taat tadi diikat oleh Allah Subhanahu wa taala ujusidin dengan ketentuan waktu agar kita kada meninggalkannya lagi. Jika sekiranya tak ada ketentuan waktunya, amun kada ada ketentuan waktunya sendiri, kita ingin menunda-nunda dan melambat-lambatkan. Nah, amun kada ada waktunya, kada ditentukan Allah Ta'ala waktunya, kita akan menunda-nunda dan melambat-lambatkan daripada amal taat tadi. Oleh sebab itu, karena ada ketentuan waktu, maka kita akan bersegera
sekiranya untuk melakukan amal taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala kada lambat-lambatakan. Karena banyaknya hal-hal dan kesibukan kita dalam berusaha. Nah, jadi kita ini banyak benar bisian hal ini, hal itu, hal ini, hal itu, kesibukan ini, kesibukan itu, usaha ini, usaha itu mengakibatkan kita itu terlambat dalam menunda-nunda, melambat-lambatkan dalam berbuat amal taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiada tertunaikan lagi kewajiban amal taat tadi. Nah, apabila kita sudah kasibukan di sini lawan hal-hal kita tadi, kasibukan dengan kesibukan kita, kasibukan dengan usaha kita, lalu kada tertunaikan lagi amal taat tadi yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala lawan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan waktu. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan keluasan waktu lawan kita untuk mengerjakan daripada amal-amal taat. Karena kalau kita membandingkan antara amal taat yang diwajibkan kepada kita mengerjakannya dengan keluasan waktunya. Nah, jadi kita bandingkan antara amal taat yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada kita dengan keluasan waktunya. Contohnya seperti zuhur misalnya. Nah, zuhur kita anggaplah sembahyang zuhur itu 10 menit. Nah, sedangkan waktu zuhur diberi mulai tengah hari sampai asar mungkin 3,5 jam waktu zuhur. Nah, kita bandingkan waktu yang diberikan Allah 3,5 jam, sedangkan waktu kita mengerjakan zuhurnya 10 menit. Nah, berarti masih banyak waktu yang diberikan Allah Ta'ala daripada kewajiban yang di waktu yang masih banyak waktu kosongnya daripada waktu menggawi kewajiban tadi. Gawi 10 menit misalnya, nah lebihannya berapa? 3 jam lebih lagi, nah masih kawa waktu itu dipergunakan untuk yang lain. Seperti puasa bulan Ramadan, di puasa sebulan, 11 bulan nang kada berpuasa, nah masih banyak waktu nang kada puasanya daripada waktu puasanya. Artinya masih banyak waktu yang kosong, waktu yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Nah, banyak aja waktu-waktu kosong yang dapat dipergunakan lain. Sehari semalam kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala berbuat taat kepada Allah Ta'ala, beramal taat 5 waktu sembahyang. Anggap 10 menit 10 menit, 5 waktu 50 menit. Nah, sedangkan seharian semalaman itu 24 jam. Berarti masih ada kurang lebih berapa? 23 jam waktu kosong yang kita bisa gunakan untuk lain, untuk beristirahat, untuk berusaha, dan untuk menuntut ilmu. Masih banyak waktu yang lain. Maka dengan itu kita boleh memilih waktu. Jadi kalau aja pulang waktu itu dipilih-pilih mana waktu yang lebih damai dan tidak tergasak-gasak dalam mengerjakan ibadah. Nah, jadi cari waktu nang pindah damai, nang kada bergagasakan, nang supaya kawa itu lebih khusyuk dalam mengerjakan amal taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya semuanya itu adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi amal taat tadi adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu nang kosong nang sisa beribadah tadi yang diberikan Allah taala kepada kita itu pun juga adalah ngarannya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pandang itu apa? Yang kita musahadahi itu apa? Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu waktu dan kesempatan berbuat amal taat. Nah, itu yang kita pandang. Artinya kada memandang nang kasibukan ibadahnya tadi, kada memandang ini itunya, nang dipandang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita tadi nang semestinya kita syukuri. Allah Ta'ala itu mengetahui kegiatan hambanya. Nah, jadi Allah tahu aja juga dengan kegiatan hambanya, nang mana kegiatan itu kadang menghubungi lawan Allah Ta'ala. Nah, ada macam-macam kegiatan-kegiatan hambanya itu nang kada ada hubungannya lawan Allah Subhanahu wa taala, nang kada menghubungi akan Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu untuk mentaatinya. Nah, jadi karena tahu Allah Ta'ala banyaknya kesibukan-kesibukan manusia ini, sehingga manusia ini kadang menghubungi lagi lawan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mentaati Allah Ta'ala tadi.
maka dihalaunya mereka kepada berbuat taat tadi. Nah, dihalau oleh Allah Ta'ala tadi, dihalau itu disuruh, diperintah, digiring seberataan manusia tadi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan kewajiban kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menghalau mereka supaya mereka itu masuk ke dalam surga. Nah, jadi amal taat tadi disuruh Allah Ta'ala, dihalau untuk berbuat amal taat tadi supaya mereka itu masuk ke dalam surga. Dengan diikat dengan rantai kewajiban untuk mengerjakan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandai kata Allah Ta'ala kada mewajibkan berbuat taat kepada Allah Ta'ala tadi, siapa yang hendak berbuat taat kepada Allah Ta'ala berbuat taat, siapa yang kada hendak, maka niscaya manusia itu banyak yang kada berbuat taat kepada Allah Ta'ala daripada yang berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu hendak memasukkan mereka itu ke dalam surga supaya mendapatkan keberuntungan dan ketenangan. Tapi mereka kada mau masuk ke dalam surga sehingga harus dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diancam masuk ke dalam neraka apabila kada mau mengerjakan kewajiban mereka. Nah, artinya aneh kalau kisahnya surga itu tempat kesenangan, tempat kenikmatan, tapi manusia masuk ke situ harus dipaksa dulu oleh Allah Ta'ala hanyar masuk. Nah, apa Tuhan memaksa diwajibkan beribadat taat kepadanya. Nah, itu artinya dipaksa supaya masuk ke dalam surga. Tetapi manakala manusia itu ingin apa ngarannya, manusia itu nang disediakan Allah Ta'ala tempat nang kada nyaman seperti neraka, nah mereka berebut-rebut masuk ke dalam neraka itu. Artinya berebut-rebut masuk ke dalam neraka. Kenapa? Bagi mereka nang ada mau berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan mengikuti hawa nafsunya, mereka itu meninggalkan apa yang diperintah Allah dan mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu diancam sudah dengan ancaman neraka, tapi mereka lebih memilih itu daripada memilih yang ditawari Allah Ta'ala dengan tawaran surga tadi. Nah, sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.